Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir, kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Awalnya adalah penganiayaan biasa di sini ditunjukkan dalam undang-undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami dilibatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C Junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 Junto 56 subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.